Melanjutkan video pembuatan logo sebelumnya, logo dari jaket Garmos, produk lokal dari Garut. Kali ini saya akan membuat warna logo menjadi keemasan. Langsung dibuka Inkscape-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, Jauhar Subi, channel yang membahas mengenai Inkscape, sebuah aplikasi program komputer mengenai edit atau ilustrasi ya, pembuatan gambar ilustrasi. Langsung saja, ini logonya sudah jadi, dan pertama-tama akan saya ungroup dulu karena yang logo saja yang akan kita buat berwarna keemasan. Tulisan Garmosnya ini menggunakan font Kedom Morpho. Linknya akan saya, link download untuk font itu akan saya taruh di deskripsi. Saya ungroup dulu. Oke, sudah di ungroup. Garmosnya di delete dulu aja ya, biar tidak mengganggu. Teksnya saya delete dulu. Ini teksnya sebagaimana tadi saya bilang, Kedam Tumor Pro ya. Link untuk downloadnya di deskripsi. Oke, di sini sudah ada 5 palet warna. Ini adalah rencana dari warna untuk keemasan. Sebelum itu saya fixkan dulu untuk logonya ya. Logo ini ada pergeseran sedikit ke kiri, si gunung di tengah. Logonya huruf G. Saya fixkan dengan memperbaikinya dengan ke docking menu alignment. Terus selection area, pilih si gunung dan huruf G bersamaan dengan tekan shift. Selection area, center on vertical axis ya. Nah, sudah di tengah posisinya, udah bagus, sudah diperbaiki untuk logo. Kemudian kedua bentuk ini di grouping. Bisa dengan klik kanan group. Alternatif lain adalah dengan mengambil dari menu di atas ini ya. Ini dia. Group selected object atau Ctrl G kalau untuk shortcut-nya. Oke, sudah di grup. Selanjutnya, setelah di grup, mulai untuk pewarnaan, masuk ke fill dan stroke. Kemudian di sini bagian fill, pilih di linear gradient. Sudah kelihatan ya linear gradients. Bentuknya dia hitam karena warna dasarnya tadi hitam ke pudar ya, dari kiri ke kanan. Untuk memudahkan saya tekan 4 dulu supaya kelihatan palet warna tadi yang sudah saya sediakan. Kode dari setiap palet warna ini ada di deskripsi ya. Jadi mulai dari atas saya urut sampai bawah. Selanjutnya pilih edit gradient. Adanya di menu tadi ya, menu fill and stroke di docking menu. Edit gradient. Ini kan ada garis nih. Ada garis, kotaknya di sebelah kiri, ada lingkaran kecil di sebelah kanan. Si kotak ini saya pindahkan ke bawah dengan geser, klik dan drag ya. Klik dan drag. Paling bawah sini. Cukup. Lalu si lingkaran diposisikan ke atas. Diklik, drag juga ya. Tekan kontrol biar dia lurusnya persis, iya, kira-kira di tengah sini ya. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah menambahkan 3 titik, sebab di sini ada 5 warna yang akan saya kombinasikan gradasinya sehingga membentuk warna keemasan. Bagaimana untuk menambahkan 5 titik? Berarti harus di sini dijadikan tambahan lagi, di tengahnya ada 3 titik dengan klik 2 kali. Posisi sini 1, klik 2 kali, posisi di sini kira-kira saja 1 lagi, klik 2 kali, dan di sini klik 2 kali lagi. Dari atas ke bawah saya akan ubah warnanya. Oke, lingkaran kecil paling atas diklik, lalu ambil pick color from image.
Kalau mau di copy paste juga bisa ya, tinggal dari deskripsi copy paste, atau buat notepad copy paste. Ini saya pick color from image ya, saya ambil dari palet warna yang sudah saya disediakan tadi. Lalu pilih yang kedua, ulangin langkahnya, color pick. Yang ketiga, klik, ulangin lagi, color pick. Yang keempat, ulangin lagi, color picker. Dan yang kelima, ya, ini sudah ada kelihatan warna ya. Ya, slider dari 5 warna ini ya silahkan diatur aja ya, sesuaikan dengan keperluannya. Ini bisa aja sih saya bikin settingnya ini kayak kira di sini, yang kedua, terus yang ketiga ini di. Nah, kalau sudah kejadian kayak gini di Ctrl Z aja atau di undo ya, ini kesalahan. Pencet nambah satu garis, satu titik poin. Ya, pencet yang ini misalnya gini ya kan. Ini naikkan lagi sedikit. Ya, kira begitulah ya. Terus ya, ini jaraknya kalau ini sama ini 1/2-nya, berarti tarik dikit lagi misalnya ya kan. Lalu ini jaraknya samakan 1, berarti ini persis kayak kira di atasnya garis G yang tengah. Oke, saya rasa udah cukup lah ya untuk warna dasarnya. Tetap select di bentuk ini, kemudian duplikat ya untuk buat outline-nya di Ctrl D. Setelah Ctrl D, masuk ke warna untuk stroke, tekan shift, misalnya kasih warna biru. Nah, ini kan kelihatan warna biru sudah outline-nya ya, stroke-nya itu ya. Stroke-nya itu kasih warna biru. Kemudian masuk ke bagian fill and stroke menu. Stroke style-nya, pixelnya dikecilin aja, disesuaikan aja ya. Misalnya di 4 pixel. Ya, dilihat keperluannya aja sih sebenarnya. Ini dikasih di bagian bawah saja, di lower selection to bottom end. 4 kelihatannya kekecilan, kira-kira aja misalnya 6 atau 8 ya, perkiraan aja ya. Ini warna biru juga untuk perkiraan aja, bisa aja dikasih warna hijau, merah, sesuai keperluan masing-masing. Untuk warnanya itu di stroke paint. Ini outline ya, untuk outline warnanya di stroke paint. Nah, di stroke paint ini yang akan saya lakukan adalah membuat dia juga linear gradient ya. Jadi si stroke-nya dijadikan linear gradient. Nah, linear gradientnya bagaimana? Tinggal diambil yang sudah tersedia ini. Yang tak lain adalah linear gradient dari bentuk fill-nya. Lalu saya edit. Tekan tombol pensil di bawah sini ya, menunya. Editnya bagaimana? Kita geser dikit ya. Kemudian 3. Kalau si fill itu isinya kotaknya di bawah dan lingkaran di atas, ini dibalik lingkaran, taruh di bawah lingkarannya. Si kotak taruh di atas, geser, tekan Ctrl, jangan lupa supaya rata dia. Nah, kelihatan kan sudah warnanya, ada glowing keemasan. Kemudian saya akan menambahkan efek putih ya di bagian atas dari bentuk logo ini. Ya, ini sudah bisa saya minimize docking. Juga kelima palet warna ini udah bisa di delete dulu karena udah tidak digunakan.
dan saya tekan 3. Ctrl A, kemudian saya tekan 3 ya. Ya. Pilih di luar yang sudah terselect, yang sudah terpilih di sini. Kemudian saya pilih bagian tengah ya, yang bagian fill-nya saja, nggak ada stroke-nya itu. Di sini saya duplikat, Ctrl D. Setelah Ctrl D, fill-nya saya isi dengan putih. Oke, sudah kelihatan ya putih, posisi tetap di atas. Lalu saya lakukan adalah dengan mengambil Pad Effect ya, Pad Effect. Pad Effect ini di menunya masuk ke docking, tekan Add Pad Effect ya. Add Pad Effect-nya ada di bagian bawah dari menu Pad Effect yang ada di docking menu. Lalu cari offset. Ini banyak kan sini ya. Kalau kesulitan tinggal diketik aja offset. Nah, muncul offset. Klik di offset. Di sini ada pilihannya sih untuk ngedit offsetnya. Alternatifnya adalah dengan ambil tool node, edit pad nodes. Nah, setelah tool edit pad node ini ada satu titik merah ya. Ini kebetulan posisinya di atas, mungkin pada bentuk lain bisa di tempat lain. Nah, titik lingkaran kecil merah ini yang mencolok ini langsung diklik. Jadi titik merah ini, si lingkaran merah ini di drag aja ke bawah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, kira-kira aja ya. Cukup. Setelah itu pad effect-nya udah kita tidak perlu, delete aja, langsung di close tab aja ya, udah nggak perlu pad effect. Pilih tool select, lalu pilih di luar. Di sini saya bikin 4 dulu, tekan minus ya untuk zoom out. Lalu saya buat ellipse, dari ellipse tool saya buat bentuk ellipse. Cuman ini tidak perlu stroke-nya. Tekan shift dan none. Di sini bisa kasih warna hijau dulu. Kemudian untuk opacity turunkan di 50%. Kira-kira saja ya. Lalu kembali ke select tool. Ini saya atur supaya kira-kira di sekitar gunung sini, kemudian ini supaya nggak terlalu lengkung. Saya besarkan ya, tekan Ctrl Shift bersamaan, lalu digeser ke kanan. Iya, cukup. Ini mesti diangkat lagi ke atas sedikit, tekan Ctrl biar nggak berubah titik sumbu vertikal aksisnya. Ya, cukup. Lalu masih tekan shift, pilih si bentuk putih tadi ya, paling atas dia posisinya. Tekan shift, jadi ellipse dan bentuk putihnya terpilih bersamaan atau terselect bersamaan. Head intersection. Oke, jadi yang tersisa bentuk putihnya demikian ya. Bentuk putihnya jadinya tersisa begini. Yang terselect adalah bentuk yang putih, yang posisinya kebetulan ya, bukan kebetulan, memang ditempatkan di atas ya. Bentuk putih yang ditempatkan di atas ini. Kemudian masuk ke bagian menu fill dan stroke. Di fill dan stroke kembali menuju ke linear gradients. Linear gradients nggak usah diganggu, tetap warnanya putih kepudar, namun posisi slidernya ini yang putih ditaruh di tengah sini. Oh sorry, yang putih saya taruh di bawah.
Kemudian tekan kontrol, yang lingkaran kecil ini dipindahkan sedikit ke tengah. Nah, sekitar sini cukup. Ini putihnya bisa ditarik lagi bawah dikit. Oke, di tengah sini cukup, agak tengah. Lalu si putihnya ini saya tarik lagi sedikit. Mungkin si lingkaran saya turunkan sedikit lagi. Si kotak kira-kira ya di sekitar sini, di antara huruf G. Udah cukup kebentuk bagus ini. Saya pilih tool select, lalu pilih di luar. Kemudian saya perlu membuat bayangan ya, bayangan jatuh di bawahnya bentuk ini, bentuk logo ini. Itu saya buat dengan pilih yang paling depan bentuknya, kemudian Ctrl D untuk duplikat, jadikan warna hitam, lalu di bawah geser ke bawah kira-kira 3 kali, klik panah ke bawah, lalu geser ke kanan kira-kira 5 kali, tambahkan lagi lah kira-kira 6. Ini diposisikan di paling bawah, lower selection to the bottom. Dan ya udah kelihatan itu ya. Nah, dikira-kira aja seperti inilah. Ini mungkin perlu ke bawah lagi. Nah, ini cukup ini. Seimbang antara posisi kanan dan posisi bawahnya seimbang ya, drop shadow-nya. Tinggal ini masuk ke menu fill and stroke, di docking file, blurnya ditambahkan aja di kira-kira 5 atau 6% lah ya, 6%. Kira 6% lah. Ya sekitar 6% sini. Terus opacity-nya mungkin diturunkan di ya, 70 atau 60, sedang aja sih. Blur kelihatannya lebih cocok di sekitaran 10 ini. Sementara ini saya naikkan di opacity-nya di sekitar 70-an%. Oke, cukup terlihat ya jadinya warna keemasan dari logo ini. Tapi lebih pasnya lagi itu dikasih background yang gelap juga ya, biar mencolok warna keemasannya itu. Oke, saya ambil tool create rectangle, bisa juga dengan tekan R, lalu ya di drag saja, drag ya, adjust sebesarnya dengan select tool, lalu bawa ke bawah, opacity-nya dinaikkan 100%. Nah, tapi ini jadinya drop shadow-nya atau bayangannya tadi hilang jadinya. Iya, kita turunkan aja warna hitamnya di kira-kira jadi agak grey ya, di 90 atau di 80 ini kayaknya yang sedang. Nah, di 80 sedang sudah ini ya kan. Drop shadow-nya kelihatan, warna kemasannya jadi mencolok. Tinggal kalau mau di alignment silahkan di select all saja, Ctrl A ya, Ctrl A, terus ke alignment, selection area, tetap relative to-nya center to vertical axis. Nah, semua jadinya pada posisi center to vertical axis ya, posisinya di tengah semua. Oke, cukup sekian tutorial membuat logo keemasan kali ini sudah selesai. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di komentar. Silahkan like bila suka video ini, dan juga subscribe bila mana ingin menonton video-video berikutnya tentang Inkscape. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.